selamat datang di acara Canisius Exhibition of Learning Experience 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan datang sebagai moderator dan teman saya Andre di kelas sebagai konsulen yang akan membantu melancarkan acara presentasi pada hari ini. Pada kesempatan kali ini kita semua akan mendengarkan presentasi atau hasil karya ilmiah yang akan dibawakan oleh kelompok 84 yang berisikan Luis Leonardo, IGD Bangku Luhur, dan Ignatius Russell Dharma Sastroa Harjono. Penelitian ini berjudul pengaruh jumlah bilah terhadap daya keluaran generator Archimedes Screw. Presentasi ini akan dilakukan selama kurang lebih 20 menit dan akan dilanjutkan oleh sesi tanya jawab yang pertama oleh audiens kelas 11, dilanjutkan tanggapan dan sanggahan dari para penguji, dan terakhir dari audiens juga. Tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat saya berikan kepada para penyanyi. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman dan hadirin sekalian. Nama saya Ignatius Russell dan saya sekarang akan menjelaskan mengenai hasil riset paper kami, yaitu yang tadi sudah dijelaskan judulnya pengaruh jumlah bilah terhadap ketegangan keluaran generator Archimedes Screw. Ya, dari presentasi ini saya akan bagi dari beberapa bagian, yaitu yang pertama kita akan bahas apa itu sebenarnya Archimedes Screw. Lalu kita masuk ke dalam pendahuluan, lalu metodologi, variabel, proses pembuatannya, dan hasil dan pembahasan, lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Ya, jadi saya akan bahas pertama, sebenarnya apa sih itu Pak Archimedes Screw? Seperti yang dapat digambar, itu adalah seperti sekrup namun besar. Jadi Archimedes Screw itu sebenarnya mesin hidrolik yang sudah digunakan sebenarnya dari zaman Mesir. Awal penggunaannya sebenarnya untuk membawa air dari tingkatan rendah ke tingkatan yang lebih tinggi. Namun berjalan waktu maka ilmuwan mendapatkan bahwa sebenarnya bisa dapat digunakan sebagai generator jika arus lawan putarannya dibalik. Jadi dari bukan air ke atas, namun kalau air yang ke bawah, maka Archimedes Screw akan memutar dan dari gaya kinetik tersebut akan menghasilkan gaya listrik. Lalu kita akan masuk ke dalam. Ya, jadi latar belakang dari penelitian kami ini adalah kita mengetahui sebenarnya apa sih Archimedes Screw sendiri itu dan bagaimana itu dapat digunakan sebagai alternatif untuk penghasil listrik. Karena kita tahu bahwa sekarang penghasil listrik pel pembangkit listrik bahkan dapat mengaruhi ekosistem dengan sangat signifikan, maka dengan menggunakan Archimedes Screw menjadi salah satu alternatif untuk pembangkit listrik yang ramah lingkungan. Dengan cara kerja yang tadi saya sudah yang sudah saya jelaskan, makanya untuk penelitian ini saya menjadikan jadi kalau Archimedes Screw tersebut dibandingkan dari bilah yang pertama, jangan satu bilah atau dua bilah atau tiga bilah. Lalu tujuan kami ini untuk membandingkan sebenarnya sebagai Archimedes Screw mana yang bilah mana antara 1, 2, 3 yang dapat menghasilkan tegangan listrik yang paling besar. Nah, sekarang kita masuk ke metodologi yang ada metodologi variabel alat bahan dan juga proses pembuatan. Jadi jenis penelitian yang kami gunakan sekarang adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Dan ini menggunakan grafik, angka, dan juga eksperimen. Lalu sebagian besar dari pembuatan Archimedes Screw ini kami lakukan di rumah saya, yaitu dan sebagian juga di sekolah, dari langkah awal untuk di sekolah dan langkah utamanya sampai selesai di rumah saya. Dan lalu proses pembuatannya mengambil kira-kira 2 bulan dari Oktober sampai Desember. Dan sekarang selanjutnya akan menjelaskan oleh lalu selanjutnya ada variabel. Variabel ini terdiri dari dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat.
Kelompok kami mengambil variabel bebasnya yaitu jumlah bilah yang digunakan dalam satu rangkaian Archimedes screw. Lalu untuk terikatnya itu tegangan listrik yang dihasilkan. Lalu selanjutnya proses pembuatannya. Sebelum masuk ke dalam proses, ada alat dan bahan yang kami gunakan dalam pembuatan Archimedes screw. Yaitu pertama dari alat, kami menggunakan gergaji, lem tembak, tip atau pemanas, jangka, gunting, dan papan kayu. Untuk bahannya, sebenarnya bahan utama itu pipa PVC tipenya. Kami menggunakan yang besar sebanyak 3, yang kecil 3 itu. Lalu untuk proses pembuatannya, jadi awalnya karena pipa yang PVC yang besar itu berbentuk bulat, kami bagi menjadi 2 untuk bisa diratakan. Sebelum diratakan dipanaskan dulu dengan hujan, lalu diratakan dengan papan kayu. Karena pipa kalau dipanaskan itu menjadi elastis sehingga dengan diratakan itu menjadi lebih mudah. Lalu setelah diratakan setelah sudah rata, kami membuat bulatan-bulatan sebagai bahan dasar untuk bilahnya. Kami menandai bulatannya itu dengan jangka. Jadi ini contohnya bulatannya. Jadi dalam satu lapisan pipa yang sudah rata itu bisa didapatkan 6 bulatan. Dan untuk menggunting atau untuk memotong bulatan-bulatan itu kami memanaskan kembali dengan pemanas. Karena kalau tidak dipanaskan itu akan sangat sulit untuk memotong. Lalu yang ketiga, setelah ada bulatan yang dipotong, kami mengubangi lagi bulatan tersebut sehingga berbentuk seperti donat. Setelah berbentuk jadi donat, kami juga memotong bagian tengahnya sehingga bisa ditekuk seperti ini, bisa ditekuk seperti ini. Setelah ditekuk, kami memasangkan lekukan ini ke pipa yang kecil dengan mengukur kemiringannya. Jarak antara bila-bila ini sebenarnya bisa, kalau kebanyakan itu tidak ada ruangnya sehingga airnya itu nggak bisa ngalir. Jadi itu kenapa kami hanya menggunakan 1 sampai 3 bilah saja. Dan selanjutnya bila ini ditempelkan pada pipa yang kecil. Dan untuk tahap terakhirnya, ketika hasilnya ini seal akhirnya seperti ini. Pipa-pipanya sudah ditempel dan untuk dapat mengukur tegangan yang ditekan, kami menggunakan dinamo pada bagian atasnya. Sehingga nanti di air, nanti dia berputar, dinamonya akan menghasilkan tegangan listrik. Selanjutnya saya. Terima kasih. Kemudian untuk hasilnya, jadi grafik berikut merupakan hasil yang kami dapatkan dari praktek penelitian kami dalam menuangkan air pada masing-masing bilah dan mengukur berapa tegangan yang didapatkan. Seperti pada gambar, terlihat bahwa Archimedes screw dengan 1 bilah hanya mendapatkan 1 volt, Archimedes screw dengan 2 bilah hanya mendapatkan 2 volt, sedangkan Archimedes screw dengan 3 bilah itu mendapatkan mencapai 4 volt. 1 dan 2 bilah ini yang dimaksudkan adalah yang di bagian sini. Jadi untuk kesimpulan kami adalah dari penelitian kami dapat menyimpulkan bahwa semakin banyak bilah pada Archimedes screw, maka semakin besar tegangan yang dihasilkan. Namun jika bilah ini terlalu banyak, akan menimbulkan gesekan yang berlebih dan juga akan menghambat air untuk mengalir, sehingga terlalu banyak pun tidak terlalu bagus.
Berikut adalah sumber-sumber yang kami gunakan untuk penelitian kami. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi para moderator. Baik, terima kasih tim penyanyi. Mari kita berikan tangan. Sekarang kita akan langsung masuk kepada sesi tanya jawab dan kita akan mulai dari audiens dari kelas 11. Untuk yang ingin bertanya dan ingin menyangga bisa berdiri dan menyebutkan nama. Terima kasih. Baik, saya Jeron Kanisius dari kelas 11 IPA 4, nomor absen 34. Pertama, profisiat pada kelompok 84 karena telah menyelesaikan RP mereka. Dan untuk PPT-nya sudah dapat didesain dengan baik dan presentasinya sudah cukup jelas. Melainkan saya ingin bertanya mengenai tadi variabel kontrolnya apa ya? Ini mau dijawab langsung atau jadi untuk variabel kontrolnya adalah kemiringan dari bilanya yaitu sekitar 35 derajat. Lalu juga kemiringan dari Archimedes screw, jadi Archimedes screw-nya gimana kemiringannya juga. Juga ditambah dengan jumlah asupan airnya berapa banyak dan kecepatannya juga. Dan tentunya kita taruh di ruangan yang tertutup supaya tidak dipengaruhi oleh angin atau hal lain. Baik, itu saya. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Gabriel Mandiri dari 11 IPA 4, absen 8. Pertama-tama saya ingin mengapresiasi dulu untuk kelompok 84 karena presentasinya sudah jelas menurut saya dan PPT yang disajikan juga cukup baik sehingga para audiens sudah jelas gitu melihatnya. Mungkin sekadar ada beberapa pertanyaan dari saya. Yang pertama adalah apakah alat tersebut itu cukup gitu loh kalau misalnya untuk mencakup kebutuhan listrik pada umumnya, dan jika memang iya butuh berapa banyak gitu, kira-kira apa saja gitu loh kebutuhan masyarakat yang bisa dicakupi. Mungkin ini cukup berbelok dari sebelumnya, cuma itu sih sekedar pertanyaan saya. Sekian dari bangsa. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab yang ini. Untuk buatan Archimedes atau generator yang kali ini sebenarnya bisa dibilang prototype karena ini buatan benar-benar buatan tangan sesuai dengan namanya. Dan banyak sekali faktor yang mengaruhi juga. Jadi ingat kalau sebenarnya mekanisme Archimedes sendiri itu berbeda dengan ini didirikan lalu kita siram air di atas jadi makanya muter. Ini saya lihat namanya feel tegangan sendiri cukup kecil. Dan sendiri banyak mempengaruhi karena tidak ada faktor gesekan dan yang lain-lain. Nah, jadi sebenarnya potensial untuk Archimedes dapat menghasilkan tegangan yang sangat besar itu sangat besar karena teliti bahwa efisiensi Archimedes screw sendiri yang bagus dapat mencapai 90%. Ini juga banyak digunakan seperti di Jerman atau di Amerika sebagai pembangkit listrik yang ramah lingkungan. Jadi ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanggalan atau tanya jawab dari para pemudi. Baik, terima kasih moderator. Tepuk tangan sekali lagi untuk penyanyi. Saya pertama-tama mengapresiasinya karena memang tadi ditunjukkan ada demonstrasi, artinya bahwa ini jujur dilakukan sendiri ya. Itu sesuatu. Lalu yang berikutnya
Saya coba koreksi terlebih dahulu untuk penyangga. Pertanyaannya adalah apakah sanggahan itu sama dengan penguatan, atau apakah sanggahan itu juga sama dengan pertanyaan. Maka nanti siapapun yang akan menyangga, tolong dicermati lagi apa artinya penyangga. Ya. Yang berikutnya pertanyaan informatif dulu ya, pertanyaan informatif. Tadi betul ya disampaikan bahwa pipa dipanaskan supaya menjadi elastis gitu ya. Iya. Oke, kalau begitu saya tanya, apa yang dimaksud dengan elastis? Ya selain elastis itu juga jadi pipa yang mudah dibentuk, tapi selain itu bisa juga ditarik walaupun cukup membutuhkan tenaga yang cukup besar. Oke, di kelas 11 pasti paham elastisitas ya. Ada yang mau menjawab elastis itu apa? Baik, sekedar koreksi ya. Kalau dikatakan elastis itu kan maksudnya ketika diberi gaya dia berubah bentuk, gaya hilang lalu bentuknya kembali ke semula lah. Kalau ini kan kamu justru memanasi supaya tidak kembali semula kan? Ya, jadi kontra dengan elastis, jadi tidak tepat kalau dikatakan menjadi elastis, justru menjadi plastis supaya mudah dibentuk. Ya, itu koreksi dari informasi tadi. Lalu yang berikutnya, kenapa penyaji atau presenter ini hanya mengukur tegangan? Apakah energi listrik itu hanya identik dengan tegangan? Silakan jawab. Pada awalnya kami itu ingin mengukur ketegangan dan dayanya. Namun untuk dayanya itu sangat kecil sehingga tidak dapat diukur, sehingga kami hanya mengukur tegangan saja. Sama ampere juga ada. Gaya. Iya. Oke. Ada alat ukur gayanya. Ini Pak, kita kan menggunakan voltmeternya juga sekalian ampere meter. Jadi kami menggunakan multimeter. Jadi ada buat ukur volt dan juga ampere. Nah, dari situ untuk voltnya berhasil kami dapatkan. Tapi kalau dari ampernya itu angkanya sulit muncul. Jadi kita untuk kan kalau daya tegangan kali arusnya gitu. Jadi arusnya ini yang kita nggak dapat, jadi kita nggak bisa ngitung gaya. Sehingga kita cari tegangannya aja. Oke. Jadi ada keterbatasan soal pengukuran arus ya. Iya. Baik. Apakah sudah pernah dicoba dengan lampu LED yang kecil untuk untuk kebutuhan energi yang sangat kecil gitu? Sudah dicoba dengan Untuk LED-nya sendiri belum kita coba untuk cobakan kemana-mana, kita hanya mengukur voltnya. karena demonstrasimu akan semakin menarik jika bisa ditunjukkan. Ya, bisa ditunjukkan, sungguh pun hanya dengan lampu LED yang kecil. Kalau itu nyala itu sesuatu banget. Kalau betul di situ ada energi. Tapi kalau hanya tegangan maka kurang lengkap. Oke, baik. Yang berikutnya pertanyaan masih informatif. Apakah sama antara bilah dengan kulir? Bilah sendiri itu dalam bahasa Inggrisnya blades. Jadi kalau kulir itu kan sekrup gitu kulirnya. Jadi sebenarnya ya lumayan sama tapi beda. Kalau menurut saya kulir itu untuk keseluruhan dari bilahnya itu maksud dari itu kan misalnya dari dua bilah gitu. Jadi itu langsung dua-duanya itu kulir. Tapi namun kalau bilah itu hanya salah satu doang. Oke, coba bisa dibawa ke sini. Ya. Oke, ini berapa bilah? Ini ada dua. Dua.
Oke, itu 2 bilah. Itu berapa ulir? 1 ulir. Apa yang dimaksud dengan 1 ulir? Nah ya putaran ini sampai bawah berarti berapa? Ada 1, 2, 3, 4 kan? Ya berarti ada 4 ulir. 2 bilah 4 ulir. Betul? Oke, baik. Pertanyaannya tadi kan hanya soal bilah, sementara kamu tidak memperhitungkan soal ulirnya, ya kan? Oke. Terakhir, pertanyaan terakhir sebelum nanti koreksi, ya kan ada koreksi. Tapi pertanyaan terakhir untuk kemiringannya tadi, kemiringan sumbu atau kemiringan kulit? Kemiringan ini, Pak. Kemiringan sebenarnya dua-duanya, Pak. Kemiringan. Ini kemiringan dari Berarti kemiringan sumbu, ya, karena ini sumbunya toh. Oke. Terus kemiringan ulirnya berapa? Hah? Itu jadi belum ya, berarti akurasinya masih dipertanyakan kalau begitu. Ya, oke. Berarti kemiringan sumbu ya yang dimaksud ya. Karena di demonstrasi tadi sepertinya coba lihat videonya. Coba lihat videonya. Puterin videonya. Ya. Iya. Apa namanya saya maksud kalau cara kerja Archimedes sendiri itu beda. Karena yang ini Ya, baik cukup. Alangkah baiknya kalau pada saat kamu meneliti, melakukan pengukuran besaran tegangan tadi, memang di kemiringan 35. Kalau yang kamu tunjukkan bukan kemiringan 35, itu tadi tegak, ya kan, sumbunya tegak, gitu kan. Ya, Ya, tapi yang dimaksud kemiringan di sini itu Pak, kemiringan buat ulirnya. Yang dimaksud di sini. kemiringan ulirnya. Iya kan, karena kita mengukur kemiringan pada pipa kecil untuk menempelkan. Jadi buat nempel pada pipa kecilnya yang di tengah. Bagaimana mengukur kemiringan? Kita menggunakan kertas. Jadi dari kertas kita ukur kemiringannya. Habis itu kita garisin lewat, kan kertas ini digaris dulu. Misalkan kita ambil 35 derajat menggunakan busur. Habis itu kita gunting, jadi kan ada aja bidang kertasnya jadi gini kan Pak. Nah ini kita tempelkan pada pipa kecil ini, sehingga kalau digaris itu kemiringannya sesuai 35 derajat. Baik. Terakhir koreksi, coba grafikmu dilihat. Nah itu 0, 1, 2, 3, 4 itu apa ya? ya untuk yang 1, 2, 3 itu tiga listriknya itu representasi karena susah ya semua atau satunya. Jadi Tegangannya berapa? yang untuk 1 bilah 0,01 itu yang 2 0,2, yang 3 0,4. Enggak, itu 1, 2, 3, 4 itu doang. Jelas? Teman-teman yang lain lihat juga ya, itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya nanti diperbaiki di dalam jurnalmu itu tidak ada judul, grafik ini tidak berjudul, jadi tidak punya makna menurut saya. Kemudian title-nya diberikan di sumbu Y itu apa gitu ya, lalu diberi satuan. Kalau yang sumbu X-nya oke lah, itu sudah diberikan keterangan 1 bilah, 2 bilah, 3 bilah, dikoreksi ya ntar ya. Selain yang tadi saya tanyakan beberapa hal tadi. Baik, itu saja untuk sementara. Terima kasih sudah dijawab dengan baik. Nanti kalau ada waktu nanti bisa dilanjut. Silakan berikutnya ke Pak. Terima kasih. Saya kira presentasi yang sangat menarik.
disampaikan pada sore hari ini oleh ketiga teman kita ini, ya. Sama seperti yang telah disampaikan oleh teman kalian tadi bahwa PPT-nya sangat to the point, gitu ya, namanya PowerPoint. Jadi tidak bertele-tele, langsung menjelaskan apa yang menjadi materi yang akan kalian jelaskan. Berikutnya adalah terkait dengan performance kalian. Ya, saya kira lebih enak kalau kalian tidak terpaku pada tempat itu. Ya. Audiens juga lebih menikmati show-nya, show kalian gitu ya. Saya kira kalian harus percaya diri karena ini adalah yang membuat kalian, ini yang paling tahu harusnya kalian. Gitu ya. Jadi sekali lagi jangan terpaku pada itu, silakan ya gunakan ruangan ini untuk meyakinkan para audiens bahwa apa yang telah kalian kerjakan memang sangat bermakna. Berikutnya adalah penggunaan bahasa. Ketika dalam presentasi seperti ini, memang situasinya bisa santai, tetapi tetap jangan lupa untuk menggunakan bahasa formal ya. Walaupun memang setiap hari mungkin dalam komunikasi kita itu tidak formal, tapi ketika dalam konteks seperti ini gunakan bahasa yang formal. Baik. Untuk masukannya terkait dengan jurnal yang kalian buat adalah yang pertama, silakan nanti begini. Jurnal, kekuatan dari jurnal adalah ketika kalian juga mempunyai dasar-dasar dasar-dasar yang kuat. Itu bisa kalian kutip dari jurnal lain ataupun dari sumber-sumber yang terpercaya. Nah, di sini saya belum melihat sumber-sumber yang kalian gunakan. Tadi makanya Pak Agus bertanya, bila dengan lead gitu ya, apakah tidak? Karena memang kelompok kalian belum memberikan apa sih definisi bila itu di dalam landasan teoris. Ya. Kemudian terkait dengan tegangan misalnya, tegangan keluaran, apa itu maksudnya? Terus kemudian generator Archimedes screw, memang kalian menjelaskan di sana, tetapi sekali lagi sumbernya dari mana? Nah ini ya, tentu saja kan kalian tidak menuliskan itu sendiri ya, mengutip dari sumber lain. Silahkan sumbernya dituliskan di sana. Sumbernya dituliskan di sana, karena ini akan menjadi kekuatan jurnal kalian juga. Semakin banyak kutipan yang kalian yang kalian letakkan di dalam jurnal kalian pun akan menjadi semakin kuat. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan ini, model paragraf yang kalian gunakan. Konsisten ya, dimulai dari pendahuluan sampai dengan sebelum metode itu kalian menggunakan paragraf yang menjorok ke dalam, tetapi tidak diberikan space. Nah, setelah metode itu ada space. Jadi silakan konsisten dalam menggunakan. Kalau kalian menggunakan model yang menjorok ke dalam, berarti tidak diberikan space. Tetapi ketika tidak menggunakan yang menjorok ke dalam, baru diberikan space. Itu ya. Tapi yang paling penting adalah yang pertama tadi. Silakan tulis sumber-sumber yang kalian gunakan terkait dengan definisi-definisi tadi ya. Ada bila, kemudian ada tegangan, ada generator Archimedes screw gitu ya. Screw itu pun perlu dijelaskan, itu maksudnya gitu ya. Berikutnya adalah saya kira tadi sudah disampaikan Pak Agus terkait judul dari grafik yang kalian gunakan. Grafiknya harus diberi judul. Grafik itu biasanya diberi nomor, kemudian judulnya apa. Jangan lupa juga yang X dan Y itu menunjukkan apa dan juga besarannya berapa. Apakah gram, apakah sentimeter, apakah meter dan sebagainya. Gitu. Dan yang terakhir dan sangat krusial juga terkait dengan kekuatan jurnal kalian adalah daftar pustaka. Silakan dilihat lagi format penulisan daftar pustaka seperti apa, diperbaiki karena masih punya waktu untuk memperbaiki. Baik, saya kira itu saja dulu dari saya penguji bahasa dalam terkait dengan penampilan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Penguji. Sekarang kita akan masuk ke grafik, bisa mengangkat tangan dan menyebutkan nama atau mungkin orang tua dari apakah ada?
Siang, saya Anko dari Raso. Saya pertama kali mau mengapresiasi kerja keras dari tim ini sehingga bisa mencapai hasil yang bisa dipresentasikan pada hari ini. Saya sendiri juga mengalami bahwa mereka kerja dari pagi sampai malam, kemudian kadang-kadang bahannya kurang, dan sebenarnya itu saya apresiasi semuanya, dan itu semua memang dilakukan dengan serius. Saya rasa itu aja, dengan semua kelebihan dan kekurangannya, saya yakin sih mereka akan belajar. Nah, Baik, terima kasih. Apakah ada lagi? Yuk kelas 11 dulu. Gak usah nunggu nanti kelas 12. Baiklah, seperti tidak ada. Terakhir mungkin ada tambahan lagi dari Bapak Rusli. Nah, baik. Terima kasih. Russell, kemudian Vivi dan Luis ya. Bagus, kalian sudah berproses seperti disampaikan orang tua tadi. Tidak mudah, tapi ini menjadi aksi nyatamu dalam proses belajar gitu ya. Maka pertanyaannya adalah apa yang kamu rasakan dalam proses yang lebih dari 1 semester ini? Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu dapatkan? Silakan. Satu persatu, masing-masing pasti oke, jadi yang saya rasakan ketika membuat dari jurnalnya sampai ini produknya itu yang pertama, saya sebenarnya awalnya bingung karena saat ini saya tuh dari asal dia bilang kita ini aja gitu, tapi sebelumnya awal sekali tentang Archimedes Screw ini apa sebenarnya. Jadi saya coba cari-cari di YouTube Archimedes Screw apa. Oh, ternyata mirip dengan kincir air cara kerjanya. Dan saya juga coba bikin sendiri dari kertas saya bikin, dan ternyata susah gitu, nggak bisa. Waktu itu saya bikin malah bisa muter. Jadi ya, tapi setelah bisa muter ini, setelah terjadi ini, saya merasa senang karena juga untuk penelitian ini saya akui cukup sulit untuk dari buatnya, dari jurnalnya, tapi teman-teman saya yang sangat kooperatif dan sangat rajin bisa selesai dengan tepat waktu. Kalau dari saya sih memang awalnya betul idenya dari Russell. Saya dan Gede ikut idenya, ternyata idenya memang bagus juga ya. Saya sebelumnya emang udah pernah Archimedes Screw. Saya awalnya nggak ngira bakal jadi tegangan listrik buat menghasilkan tegangan listrik. Soalnya saya dulu pernah lihat di kayak presentasi sains gitu, itu buat memindahkan air dari bawah ke atas. Dan ternyata bila digunakan sebaliknya bisa jadi penghasil listrik. Jujurnya saya cukup senang sih dari kalau pas ngebuat ini, karena saya buka sesuatu yang dilakukan secara praktek. Kalau saya ngelakuin yang kayak buat Junes, sebenarnya jujurnya saya agak males, tapi saya tetap ngerjain. Ya, habis itu dengan kerjasama kami ya, akhirnya kami bisa menyelesaikan ini dengan baik. Terus saya selesai. Menurut saya pembuatan research paper ini adalah proses yang menarik, dan juga walaupun ya saya senang ini bisa jadi slide, namun saya sedikit kecewa karena ini bukan merupakan hasil yang saya inginkan. Karena sejujurnya ini bukan merupakan Archimedes Screw, ini merupakan sesuatu yang berbeda dikit lah, karena cara kerja sendiri juga beda. Jadi ya saya sebenarnya juga ingin kalau ini bisa lebih baik lagi.
dan juga kooperasi dari teman saya juga bisa lebih baik lagi. Namun ya tentunya ini akan membantu saya nanti di kuliah atau 2002 nanti semoga bisa juga. Ya terima kasih lah atas bantuan siapapun yang telah membantu saya dalam pembuatan apa ini. Barangkali orang tuanya bisa memberikan refleksinya juga. Sepertinya ada yang payah bersusah payah malam-malam belum selesai kerja gitu ya. Oke, catatan saya agaknya sungguh pun kamu mengatakan berhasil, tetapi apakah sepantasnya dan selayaknya bahwa Anda menyarankan pada calon peneliti yang berikutnya itu menjadi pertanyaan renungan. Layak nggak kalau hasil kerjamu itu sedemikian berhasilnya, entah berapa persen yang dari harapan, ya kan? Layakkah untuk memberi saran kepada peneliti berikutnya? Mungkin baik kalau di spesifik bahwa bisa jadi adalah future research itu lebih menunjukkan antusiasme untuk melanjutkan riset ini. Jadi nggak berhenti. Kalau riset ini berhenti ya selesai, masuk lemari es. Tetapi kalau dituliskan bahwa future research-nya akan ini, maka saya pribadi pasti akan lebih apresiasi. Oh, memang tidak berhenti di sini. Ini hanya pengalaman awal saja. Karena memang tadi disampaikan Luis bahwa yang bukan umum tetapi bisa mudah dijumpai itu untuk ya imides ini kan mengangkat air gitu. Tetapi kan ini dibalik ya, dibalik justru dari air bisa dihasilkan energi itu ya. Jadi catatan saya saran itu ya boleh sih, tapi kan sudah sepantas dan selayaknya itu menjadi bahan renungan kita. Kalau hasilmu tadi disampaikan kan belum maksimal kan, betul ya? Ya. Nah, maka mungkin kalau dituliskan sebagai future research yang bisa mungkin Anda sendiri akan lakukan untuk nanti skripsi, bisa jadi ya, karena pengalaman sekarang doktoral di UK itu basisnya itu ketika riset di SMA thermoelectric generator itu yang saya tahu. Mungkin ada yang lain yang saya tidak tahu ya, atau bisa jadi future research untuk adik-adik gitu. Maka lalu spesifik, karena kalau terlalu umum, waduh ya kita harus belajar rendah hati lah ya. Oke, itu saja, terima kasih, cukup dari saya. Pak Thomas menyampaikan. Cukup saya. Baik, terima kasih Pak Agus atas tambahannya. Sekarang kita semua sudah berada di ujung acara. Sebelumnya mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Saya Agus Yata, sama moderator, ingin meminta maaf jika ada perbuatan atau perkataan saya kurang berkenan di hati para hadirin semuanya. Semoga apa yang kita sudah dapatkan dari presentasi ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang, dan sampai bertemu di lain waktu. Terima kasih. Orang tua kalau mau silakan. Di depan bila. Silakan.